Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha MX King 150 warna biru terbaru 2023. Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall, all I wanted was a touch of artificial love. Oke, jadi ini dia kawan-kawan penampakan dari Yamaha MX King 150 terbaru 2023 warna biru yang dibanderol di harga 25.870.000 untuk OTR Jakarta. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilannya. Kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian batok kepalanya di sini menggunakan paduan dua warna. Untuk bagian tengah ini menggunakan warna hitam doff dipadukan dengan warna biru glossy di bagian kanan dan kirinya. Headlampnya sudah menggunakan LED dengan desain yang sporty. Jadi total terdapat 3 skat. Nah, seperti ini desainnya dari bagian depan. Kemudian untuk bagian bodi depannya di sini menggunakan warna full biru glossy. Terdapat balutan striping warna Tosca di bagian kanan berupa garis. Kemudian di bagian sebelah kiri juga ada garis warna biru bertuliskan Diasil warna biru tua. Kemudian ada beberapa strip garis-garis warna putih khas dari Yamaha. Nah, di bagian tengahnya di sini menggunakan hitam doff bahan plastik kasar, tidak lupa terdapat logo Yamaha 3D. Di bagian bawahnya juga ada layer ya, membentuk sudut lancip, bahannya plastik kasar, dan di bawahnya lagi terdapat dudukan plat nomor menggunakan bahan besi. Di bagian ujung bodi depannya, nah di sini terdapat lampu senja atau lampu kota ya, dengan desain yang sporty. Jadi desainnya dia seperti mata yang sipit ya. Sipit kecil, desainnya lancip dari bagian ujung depan hingga ke bagian ujung bodi belakang. Ujung bodi depannya sini juga desainnya runcing. Jadi memang MX King ini desainnya serba runcing dan lancip, tentunya sangat sporty. Kemudian di bagian sampingnya ini terdapat layer ya, menggunakan bahan plastik kasar yang memisahkan antara bagian bodi depan dan bodi sampingnya. Nah, di bagian bodi samping di sini menggunakan warna biru doff ya. Jika kita lihat di bagian depannya ini birunya glossy, di bagian samping dipadukan dengan biru doff. Kemudian ada logo Yamaha. Di bagian tengahnya warna hitam dan chrome paduannya. Kemudian terdapat sen. Jadi sennya posisinya berada di bagian bodi samping atau bagian fairingnya. Masih menggunakan bohlam biasa. Reflektornya warnanya smoke, jadi kesannya terlihat lebih elegan dan sporty. Jadi gelap seperti itu ya. Lanjut ke bagian belakangnya lagi. Nah, di sini terdapat balutan stripping bertuliskan MX paduan warna biru glossy dan Tosca, dan ada tulisan Yamaha. Nah, di area tengah sini terdapat beberapa kisi-kisi atau sirip-sirip yang juga menambah kesannya semakin terlihat sporty dan kekar ya. Kemudian di bagian undercoil-nya juga full biru doff dipadukan dengan plastik kasar di bagian ujung bawah. Di bagian tengahnya dia menyatu. Jadi antara bagian fairing kanan dan kirinya dia disatukan dengan bahan plastik kasar. Di area tengahnya sini juga terdapat beberapa kisi-kisi. Desainnya juga sporty. Jadi melengkung-melengkung seperti ini kawan-kawan. Lanjut ke bagian kaki-kaki depan. Untuk suspensi depannya masih teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam doff. Untuk fendernya di sini menggunakan biru doff ya, biru doff. Terdapat balutan stripping bertuliskan Yamaha warna biru glossy. Jadi desain warnanya ini mirip dengan yang digunakan di R15 dan R25 yang terbaru. Kemudian untuk bagian pengereman depan sudah disc brake. Untuk discnya non wave, jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kalipernya satu piston, dicat menggunakan warna emas. Untuk velgnya menggunakan 5 palang velg racing, terdapat lubang di bagian tengahnya. Dan velgnya ini juga menggunakan warna biru glossy. Jadi untuk bagian fendernya biru doff tua. Kemudian di bagian velgnya dia birunya menyala. Untuk ban depannya menggunakan ukuran 90/80, ringnya 17, sudah tubeless. Mereknya IRC. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini. Dari bagian depan untuk Yamaha MX King 150 terbaru 2023 warna biru. Oke, sekarang kita naik ke bagian kokpitnya. Di bagian kokpitnya untuk speedometernya sudah menggunakan full digital dengan tampilan yang sporty. Untuk info yang dihadirkan juga sangat lengkap. Jadi untuk nyalanya dia berwarna biru dongker ya. Di bagian atas terdapat indikator tachometer atau sering kita kenal RPM. Ada indikator perpindahan gear, kemudian ada indikator kecepatan, indikator bahan bakar, dan ada indikator trip yang bisa kita rubah-rubah melalui tombol yang ada di bagian tengah.
Jadi bisa ke indikator jam, kemudian bisa ke average juga, kemudian bisa kita rubah lagi ke odo. Nah seperti ini, jadi bisa ke trip 1, trip 2, jam, bisa ke odo lagi. Jadi memang info yang dihadirkan cukup lengkap. Di bagian atas terdapat beberapa indikator seperti netral, kemudian indikator aki, sen kanan kiri, kemudian ada engine check dan lampu jarak jauh. Sisanya di bagian sampingnya menggunakan bahan plastik kasar hitam doff hingga ke bagian belakangnya sini. Ini full hitam bahan plastik kasar. Kemudian diberikan tumpukan layer warna biru ya di bagian kanan dan kiri yang menjadi satu dengan batok depannya. Jadi dia ke belakang seperti ini. Lanjut ke bagian tombol-tombol yang ada di bagian stangnya. Di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, ada jarak pendek yang menjadi satu dengan pas atau dimmer. Jadi walaupun ini konsepnya motor bebek ya, tapi disediakan pas atau dimmer oleh Yamaha. Kemudian ada sen kanan kiri, ada klakson. Di sebelah kanan, nah ada engine cut juga, walaupun ini motor bebek ya konsepnya, tapi disediakan engine cut, ada hazard juga di bagian bawahnya. Kemudian ada starter. Turun ke bagian dashboardnya, di bagian dashboardnya full plastik kasar. Di sebelah kanan ada keamanan yang masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key, belum tersedia alarm atau answer back. Tersedia seat opener, jadi kita tidak perlu repot-repot colok anak kunci ke belakang buat ngebuka joknya, tinggal kita tekan ke kiri, maka jok akan otomatis terbuka. Nah di bagian kanan dan kirinya ini teksturnya seperti sarang lebah, kemudian tengahnya polos, di bagian belakangnya kembali menggunakan tekstur sarang lebah. Kemudian dipadukan dengan warna biru di bagian kanan kiri, birunya glossy ditarik hingga ke bagian belakang sini. Kemudian ada strip garis-garis putih khas Yamaha. Nah di bagian bodi tengah hingga ke bagian bodi belakang ini birunya doff. Jadi biru glossy dipadukan dengan doff. Kemudian ada stripping warna Tosca ya, warna Tosca berupa garis dan ada tulisan MX King menggunakan warna Tosca. Ini stripping jadi bukan emblem ya. Kemudian untuk bagian behel belakangnya ini juga menggunakan warna biru, birunya glossy, desainnya sporty, jadi kesannya serba runcing seperti ini. Di bagian ujung bodi belakangnya juga full biru doff, ada logo Yamaha 3D di bagian ujungnya. Kemudian untuk stop lampnya sudah menggunakan LED. Nah desain stop lampnya jika kita perhatikan ini mirip sekali dengan R25 ya. Baik itu desain runcing bodinya hingga ke stop lampnya, ini mirip banget dengan R25. Dibalut dengan mika berwarna merah, kemudian sennya kanan kiri masih bohlam. Nah sennya ini dia menjadi satu dengan bodinya. Jadi walaupun menggunakan fender gantung, tapi posisi sennya tidak berada di bagian fender, melainkan di bagian bodinya. Jadi ketika nanti fendernya dilepas, sennya masih ketinggalan ya, dia nggak ke bawah sama fendernya. Nah, untuk fendernya di bagian penghubungnya menggunakan bahan aluminium warna silver, sisanya plastik kasar. Terdapat lampu penerangan plat nomor yang desainnya nongol keluar, kemudian untuk ukurannya cukup lebar dan cukup panjang seperti ini. Naik lagi ke bagian joknya, untuk joknya full hitam, teksturnya di bagian depan bintik-bintik, sedangkan di bagian belakangnya polos, terdapat jahitan warna putih di bagian tengah dan bagian depannya. Nah di bagian tengahnya terdapat seperti gundukan ya, atau pemisah antara bagian depan dan bagian belakangnya. Ketika kita buka di dalam joknya ini terdapat tangki dengan kapasitas 4,2 liter. Namun sayangnya di MX King tidak tersedia bagasi. Jadi tidak ada bagasi ya. Di bagian depan ini digunakan untuk filter udara yang biasa digunakan untuk bagasi. Sedangkan di bagian belakang di dalamnya ini ada aki ya, dibalut dengan karet bertuliskan Yamaha. Oke, sekarang kita lanjut ke sektor mesin. Jadi untuk bagian mesin, motor ini menggunakan mesin injeksi 150 cc SOHC berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas mesin total di 1,15 liter, hanya mempunyai 5 percepatan atau 5 perpindahan gear. Jadi MX King sayang sekali belum ke bagian mesin VVA-nya Yamaha. Jadi masih mengusung mesin Fiction yang lama, hanya 5 gigi saja atau 5 perpindahan gear, belum 6 ya, belum VVA mesinnya. Kemudian masih tersedia untuk fitur kickstarter atau selah-selahan. Untuk bagian bak mesinnya full hitam, ada tulisan Yamaha. Untuk step bagian depannya menggunakan bahan aluminium, model pegas dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Nah di area tengah sini ini menggunakan warna biru. Jadi jika kita lihat di bagian tengah ini terdapat beberapa tumpukan layer. Jadi untuk bodi dasarnya biru glossy ditumpuk oleh biru doff untuk bagian bodi belakangnya. Jadi dia numpuk di bagian luarnya seperti ini. Begitu juga dengan bagian bodi depannya. Kemudian untuk bagian step belakangnya menggunakan model klik. Bahan aluminium tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya, sedangkan di bagian tangkainya atau penghubungnya ini menggunakan hitam doff. Knalpotnya juga full hitam dari bagian leherannya hingga ke bagian silencernya. Dibalut dengan cover muffler juga hitam doff, bahannya plastik kasar. Jadi untuk cover mufflernya dia panjang ukurannya dari bagian depan, tapi di sini dia tidak terpisah ya. Dia langsung menyatu hingga ke
belakang. Desainnya dia naik ke atas jadi tampilannya sporty ya. Kemudian di bagian ujungnya juga terdapat end cap menggunakan warna silver dove, tapi bahannya ini bukan besi melainkan plastik. Nah, kemudian untuk bagian swing armnya masih menggunakan model kotak, jadi belum banana seperti khasnya motor bebek pada umumnya. Kemudian untuk bagian suspensi belakangnya menggunakan monoshock, namun belum model Proling dan tidak tersedia adjuster. Di sini juga disediakan untuk hager ya dengan ukuran yang cukup tinggi. Pengereman belakang sudah disc brake, jadi disc brake depan belakang. Untuk kalipernya menggunakan Nissin ya, 1 piston. Velgnya sekali lagi warna biru. Kemudian untuk ban belakangnya menggunakan 120/70 ringnya 17 sudah tubeless, mereknya IRC. Nah, sekarang kita beralih ke sisi sebelah kirinya. Nah, di bagian sebelah kiri penampakannya seperti ini. Jadi untuk hagernya dia menjadi satu dengan cover rantainya, bahannya full plastik kasar. Swing armnya bisa terlihat, untuk tampilannya hitam dove, masih kotak. Kemudian untuk gear setnya, gear belakang dia menggunakan ukuran 42. Nah, ini dia menggunakan gear 42. Kemudian untuk perpindahan gearnya dia model congkel atau perpindahan giginya seperti ini. Untuk cover daripada gear depannya juga bahan plastik kasar hitam dove. Nah, penampakannya dari bagian sektor mesin sebelah kiri kurang lebihnya seperti ini. Nah, untuk bagian kokpitnya jika kita lihat fullnya seperti ini kawan-kawan, dari MX King 150 2023. Kemudian ke bagian ujung bodi belakangnya, nah seperti ini. Kemudian kita akan lihat juga dari sisi sebelah kiri full bodi belakangnya. Nah, jadi memang soal desain tidak bisa diragukan, desainnya ini sporty dan serba runcing ya, cakep banget ya untuk sekelas motor bebek. Kemudian di bagian sampingnya full seperti ini, dan bagian bodi depannya. Nah, ini dia. Menurut kalian seperti apa seputar MX King 150 2023 warna biru ini? Bisa tuliskan di kolom komentar. Dan motor ini saya review di Yamaha Blita Motor Jakarta. Untuk alamat dan kontak marketingnya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Jadi buat kalian yang mau beli Yamaha MX King dan motor-motor Yamaha lainnya, bisa datang langsung ke Yamaha Blita Motor Jakarta atau bisa langsung WA marketingnya. Oke, mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.